Ini adalah pagi yang berkabut. Gerimis yang turun sedari tadi belum juga ada tanda berhenti. Udara dingin berhembus dari pohon ke rumah, menembus ke badan meski jaket tebal sudah dipakai. Halo semuanya, hari ini saya akan membawa Anda jalan-jalan di Desa Bedeng 2, Kayu Aro. Pagi ini diawali dengan gerimis. Sudah saya tunggu dari tadi, tapi gerimis ini tak berhenti. Malah ia semakin lebat. Saya putuskan pasang ring cover dan menyimpan semua peralatan. Hanya kamera aksi saja yang saya gunakan, lantaran ia tahan air. Bagus, setidaknya saya bisa mulai jalan-jalan ini di tengah gerimis yang semakin lebat. Desa Bedeng 2 adalah salah satu desa yang lokasinya berada di tengah-tengah kebun teh Kayu Aro, tepatnya di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Pabrik teh Kayu Aro hanya berjarak sekitar 1 kilometer saja dari desa ini. Sekarang saya berada di bagian depan desa. Di sini dipenuhi rumpun teh yang menghampar, dan terlihat juga Gunung Kerinci di kejauhan. Tapi karena tebalnya kabut embun, hari ini hanya kelihatan puncaknya saja dari sini. Kebetulan sekali saya menemukan bukit kecil ini. Tempat ini punya ketinggian yang tepat untuk menyaksikan area kebun teh dan ramainya jalan di bawah sana. Di sini juga terdapat batu-batu besar yang entah kenapa punya bentuk yang unik. Hanya kurang bangku tempat nongkrong saja di sini. Hehehe. Dari kebun teh, saya masuk ke bagian perumahan. Rumah-rumah di sini terlihat begitu tua. Dari desainnya, rumah-rumah ini seperti dibangun pada masa kolonial, ketika kebun teh ini dikuasai oleh bangsa Belanda. Meski sudah tua, rumah-rumah ini terlihat terawat. Tanaman hias memenuhi pekarangan, suasananya juga tenang. Ayam-ayam juga masih tetap berkokok dan burung-burung berkicau merdu di tengah hujan yang masih mengguyur. Sepertinya jalan-jalan hari ini akan terasa cukup menyenangkan. Mantap. Tanpa saya sadari,
Hujan yang sedari tadi mengguyur berangsur-angsur mereda, berganti dengan gerimis dengan tetesan airnya yang mungil. Di atas sana, kabut embun mulai mengambil alih, dan cuaca masih saja sama dinginnya. Tapi setidaknya saya sudah mulai bisa membuka mantel tanpa takut kebasahan. Desa ini seperti sebuah cekungan dengan titik terendah berada di bagian tengahnya. Di sini mengalir sebuah sungai. Antara bagian depan dan belakang dihubungkan jembatan beton yang cukup dilewati satu mobil. Berhubung karena tadi hujan cukup lama mengguyur, alhasil hari ini aliran sungai ini menjadi lebih deras dan airnya berubah keruh. Tak jauh dari jembatan, saya mulai mendapati jalan yang mendaki, yang membawa ke bagian atas desa. Jalannya berbelok, dengan aroma beton basah yang masih menguap. Jalan ini akan mengawali rute-rute menanjak yang akan saya lewati sebelum sampai ke bagian puncak dari desa ini. Hujan yang mulai berhenti menyisakan becek di sepanjang jalan. Air yang turun telah mengisi lubang-lubang yang tersebar di tengah jalan beton ini. Aktivitas pun mulai berjalan. Bocah mulai berlarian keluar. Ayam dan kucing mulai berkeliaran. Dan suara dari knalpot kendaraan mulai terdengar berseliweran di sekitar desa ini. Sementara itu, kabut yang tadi menutupi Gunung Kerinci terlihat mulai beranjak, membuat ia terlihat begitu megah dari tempat saya berdiri. Wah, ini benar-benar mengesankan. Mantap. Saya melanjutkan perjalanan dengan kembali mendapati jalan mendaki. Dan ketika sampai di atas, saya benar-benar terkesan dengan rumah-rumah yang ada di sini. Tanaman hias telah menjadi pagar alami, dan saya juga mendapati area ini memiliki pandangan yang luas ke bawah sana. Wow, amazing! Setelah saya perhatikan, jalan yang ada di sini kebanyakan adalah jalan curam yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Melewati jalan ini, kita harus ekstra hati-hati agar tak terpeleset. Jika menggunakan kendaraan, tentunya fungsi pengereman harus sangat diperhatikan di sini.
Ketika udara terasa mulai semakin dingin, saat itulah saya sadar kalau desa ini mulai diselimuti kabut. Kabut-kabut ini merayap dari puncak bukit, turun perlahan ke bagian lereng. Ketika menoleh ke Gunung Kerinci, saat itu saya mendapati ia benar-benar telah ditutupi kabut. Ini benar-benar mengejutkan, mengingat singkatnya waktu yang dibutuhkan kabut ini untuk memenuhi dan menutup seluruh bagian desa. Bahkan sepertinya area kebun teh juga telah sepenuhnya ditutupi kabut. Dinginnya. Sepertinya sekarang sudah masuk jam sibuk di desa ini. Mulai banyak motor yang lalu lalang di sini. Motor-motor ini didesain khusus untuk menghadapi trek tanah di perbukitan. Knalpotnya yang bising menderu dari tiap arah mata angin, melewati jalan-jalan menuju ladang dan kebun masing-masing warga. Udara dingin dan berkabut bukan alasan untuk menunda keberangkatan. Sepertinya ini sudah jadi pemandangan biasa bagi warga desa ini. Iya, Pak. Setelah berjalan melewati pendakian yang silih berganti, saya akhirnya sampai di bagian tertinggi dari desa ini. Udara masih dingin, dengan sesekali dihembus angin, menambah dinginnya pagi yang sudah dingin ini. Di kejauhan bagian depan desa yang tadi saya lewati terlihat samar-samar, tertutup oleh tirai kabut embun, sementara kebun teh dan Gunung Kerinci sepenuhnya tertutup, tak terlihat lagi. Meski tak banyak yang bisa dilihat, suasana di sini benar-benar menakjubkan sekali. Dingin, syahdu, tentram dan menyegarkan. Amazing. Ini mah untuk YouTube. Pak. Oleh Allah dan Allah sebutkan sebagai wasilah yang sampai saat ini. Jadi sekarang saya sudah berada di bagian tertinggi dari desa Bedeng 2. Di sini saya bertemu warga desa yang ramah, mengizinkan mengambil beberapa gambar sambil tersenyum ramah dan sesekali bertanya. Dari atas ini, saya bisa melihat bagian bawah desa secara keseluruhan meski samar dengan pandangan yang terbatas akibat kabut yang semakin tebal. Hal-hal yang dianjurkan oleh dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi itu diterangkan bahwa siapa saja yang bepergian. Jalan turun pun terlihat miring dan terjal. Saya harus hati-hati agar tidak terpeleset. Tapi mari menikmati keindahan tempat ini dan mengambil beberapa nafas sebelum turun ke bawah. Hehe. Karena kita tahu bahwa dari itu baik itu tujuannya untuk melakukan ibadah haji atau tujuannya untuk melakukan ibadah umroh pada kita berangkat di tahun 2019 kita masih ingin menuju
Setelah turun dari bagian tertinggi desa, saya sampai ke jalan ini. Jalannya punya pesona tersendiri dengan dipagari tanaman hias di sisi kanannya. Sementara sisi kiri dipagari atap rumah. Dari atas atap ini, kita bisa melihat panorama desa di bawah sana. Dan berbeda dengan jalan sebelumnya yang hanya bisa dilewati sepeda motor, jalan di sini lebih lebar dan bisa dilewati kendaraan seperti mobil. Wah, mantap! Ketika saya mulai berjalan menuruni desa ini, saya merasa udara di sini sudah mulai sedikit menghangat. Meski matahari belum muncul, hari yang gelap mulai sedikit agak terang. Hujan yang turun juga sudah sepenuhnya berhenti. Hanya kabut saja yang masih bertahan di atas sana. Meski jalan yang saya lewati ini sepi, di kejauhan saya bisa mendengar suara kendaraan yang ramai. Wajar saja, karena di depan sana, sekitar kurang lebih 500 meter adalah jalan besar. Jalan lintas Sungai Penuh Padang yang selalu ramai dilewati. Ditambah lagi, ada pasar juga di situ. Tak disangka di salah satu ujung desa, saya menemukan tempat menarik. Di sini saya menemukan beberapa rumah lama yang punya posisi yang mengesankan. Rumah-rumah menawan dengan desain jadul ini tersembunyi di atas tebing, dengan bagian depannya menghadap ke bagian bawah desa. Posisi ini membuat rumah ini punya view yang sangat memanjakan mata. Bunga-bunga juga tersusun rapi di pekarangannya. Wih, mantap! Di bagian depan rumah, saya menemukan tangga yang membawa ke bagian bawah desa. Dari sini atap-atap rumah yang lokasinya lebih rendah terlihat seperti tangga yang naik turun. Tak beraturan, tapi terlihat menarik. Aliran deras sungai di bawah juga terdengar sampai ke sini. Sebentar lagi saya akan kembali sampai ke bagian terbawah dari desa ini. Setelah melewati tangga demi tangga, saya akhirnya sampai ke bagian bawah desa. Di sini rumah-rumahnya berdampingan dengan sungai. Mereka hanya dipisahkan oleh sebuah jalan tembok yang memanjang sepanjang cekungan ini.
Suara sungai yang deras dan keras akibat hujan membuat saya merasa sedikit gamang. Rasa-rasanya ia akan meluap saja. Tapi saya lihat sungai ini sudah dipasangi tembok penghalang di pinggirnya. Jadi seharusnya aman lah ya. Di seberang sungai terdapat satu lagi komplek perumahan. Saya sampai ke sini setelah melewati sebuah jembatan kecil yang pagarnya hilang sebelah. Di sini suasananya tenang, rumah-rumahnya asri dan dikelilingi tanaman hias. Jalannya teduh dinaungi pepohonan. Udaranya dingin dan terasa nyaman dihirup. Berada di sini sungguh adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Sekitar 100 meter dari perumahan terdapat sebuah masjid. Keduanya terhubung melalui sebuah jalan tembok kecil yang berdekatan dengan sungai. Masjid dengan kubah biru ini sedari tadi sudah saya lihat sepanjang saya berjalan di bagian atas desa tadi. Dan sekarang akhirnya saya sampai juga ke masjid ini. Sampai ke masjid ini berarti kita sudah dekat dengan pengunjung dari desa ini. Karena di depan masjid ada sebuah jalan yang akan membawa kita ke bagian luar dari desa ini. Untuk sampai ke bagian luar desa, saya harus melewati jalan menanjak yang terhubung ke bagian depan masjid. Karena berada di antara celah rumah besar, jalan ini terlihat sempit. Tapi jalan ini lumayan lebar loh, dan bisa dilewati mobil. Keluarnya dari jalan menanjak, saya pun sampai ke bagian luar dari desa ini. Di sini keramaian mulai terasa kentara. Kendaraan banyak berlalu lalang. Di belakang jalan ini terdapat pasar yang buka seminggu sekali. Kebetulan ini bukan harinya, tapi tetap saja jalan ini terasa begitu ramai dan sibuk. Di jalan ini juga terdapat papan nama desa. Hehehe, seharusnya kita mulai dari sini tadi.
Di penghujung perjalanan ini, saya kembali lagi ke bagian kebun teh yang ada di depan desa. Kali ini lokasinya agak lebih tinggi dari kebun yang kita kunjungi pertama tadi. Dari sini terlihat desa yang tadi saya lewati. Dan meski saya sudah berkeliling, ternyata kabut yang menyelimuti sedari pagi masih belum juga hilang. Tak ada awan biru dan sinar matahari hari ini. Ketika saya menoleh ke Gunung Kerinci, ia masih diselimuti kabut. Dan tak berapa lama, ia tertutup lagi. Sekian jalan-jalan kita hari ini di Desa Bedeng 2. Dan mari jalan-jalan lagi di desa berikutnya. Saya Tata Java, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.